Tanihon panjongon na Tuhamu suni ihuton mahatana mga lodosai iba na dodonganmu madu pangusui ipetok tong haposi Tuhata Jesusi dan jadi haposan gogong sadiri dah ai tung naso hasea doi di debata sai naing basahono na dihusi jatami ai dan terbain sotalu musuna bainon mi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini Selasa 21 Juli 2026. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang maha baik, yang membawa kami kembali kepada hari yang baru. Kami akan melakukan aktivitas kami, terlebih kami akan dikuasai oleh Tuhan melalui firman-Mu terlebih dahulu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini Selasa 21 Juli, firman Tuhan yang menyapa kita dari Yosua 23 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Saudara-saudara, bagi sebagian orang, masa tersulit mengikuti dengan setia Tuhan adalah pada masa badai kehidupan. Tetapi pernahkah saudara menyadari bahwa bagian tersulit dalam mengikut Tuhan justru ketika semuanya berjalan dengan baik, ketika hidup nyaman, aman, tentram, ketika pekerjaan stabil, bahkan usaha berjalan lancar, dan keluarga baik-baik saja. Perlahan-lahan kita mulai merasa hidup ini aman karena apa yang kita usahakan. Kita tetap beribadah, tetap berdoa, tetapi tanpa sadar hati kita mulai tenang karena apa yang kita miliki daripada karena Tuhan yang memelihara kita. Bayangkanlah seorang tua berdiri di hadapan bangsanya. Ia tahu waktunya tidak akan lama lagi. Ini mungkin nasihat terakhir yang akan mereka dengar darinya. Anehnya, Yosua tidak berbicara tentang strategi perang atau cara mengalahkan musuh. Perang besarnya telah selesai. Israel telah menikmati rumah-rumah yang tidak mereka bangun, bahkan ladang-ladang yang tidak mereka tanami, dan negeri yang telah lama dijanjikan Allah. Tetapi justru disitulah Yosua melihat bahaya yang sesungguhnya. Bukan musuh di depan mereka, tetapi hati mereka sendiri. Karena setelah peperangan selesai, manusia lupa siapa yang sesungguhnya telah memenangkan dia. Maka Yosua berkata, satu orang daripadamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagimu. Lihatlah, Yosua tidak sedang mengajak bangsa itu untuk mengagumi kekuatan mereka. Ia justru mengajak mereka mengingat semua perjalanan mereka. Selama ini Tuhanlah yang berperang. Semua kemenangan itu bukan bukti bahwa mereka bangsa yang hebat, melainkan bukti bahwa Allah tetap setia menggenapi janjinya. Sebab sebelum Yosua memanggil mereka untuk tetap setia, ia lebih dahulu mengajak mereka untuk mengingat semua. Orang yang lupa akan karya Tuhan akan perlahan mencari sandaran kehidupan yang lain.
Bukankah hal yang serupa terjadi dengan kita? Ketika hidup terasa berat, kita mencari Tuhan. Tetapi ketika hidup mulai nyaman, rasa aman perlahan lebih kita andalkan dalam segala kekuatan dan rencana kita. Kita mungkin menyebut nama Tuhan, tetapi hati kita tidak lagi sepenuhnya mengandalkan dan bergantung kepada Dia. Maka firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk melihat kepada Kristus. Yosua memimpin Israel memasuki tanah yang dijanjikan Allah. Namun ada satu musuh yang tidak pernah dapat dikalahkan oleh Yosua, yaitu dosa yang mengikat hati manusia. Karena itulah Kristus datang. Di kayu salib Allah kembali berperang bagi umatnya. Bukan melawan bangsa-bangsa, tetapi melawan dosa dan maut. Kristus memasuki peperangan itu seorang diri, supaya kita menerima kemenangan yang tidak mungkin kita peroleh dengan kekuatan sendiri. Karena itu pertanyaan firman Tuhan hari ini bukan seberapa kuat engkau menjalani hidupmu, tetapi pertanyaan firman adalah, kepada siapa sebenarnya hatimu berteduh? Karena hidup tidak menjadi kokoh, menjadi kuat, karena kemampuan kita mengendalikan semuanya. Hidup hanya menjadi kokoh, hanya karena Tuhan yang tetap setia kepada kita semua miliknya. Kiranya hari ini kita kembali mengingat, bukan karena kuatku aku sampai di sini, tetapi karena Tuhanlah yang berperang bagiku. Amin, kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan, Engkau yang berperang dan memenangkan kehidupan kami sampai hari ini. Dan biarlah hidup kami tetap setia mengikut Engkau di dalam suka duka apapun yang Tuhan izinkan, bahkan di dalam setiap karya kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.